and help the team, help him. I'm here, to bring all my experience, all my knowledge. So I'm ready to fight. Diskusi lagi, masih ada peluang. Ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga itu karena penting. To learn how they play, good to play with other boys with the new stuff. Training, I feel good. The training was low intensity. Jadwal pengambilan sumpah WNI Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sandy Walsh menyatakan siap menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah seluruh perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengambilan sumpah pada Kamis, 17/11, lengkap. Dalam pengambilan sumpah WNI itu Sandy Walsh dan Jordi Amat harus memenuhi persyaratan lain. Selain dalam berpakaian, Sandy dan Jordi juga harus hafal Pancasila serta lagu Indonesia Raya. Seluruh persiapan itu dipenuhi Sandy Walsh yang ditunjukkan dalam unggahan di Instastory. Dalam unggahan tersebut Sandy Walsh mencetang seluruh persiapan yang dibutuhkan, setelan dan peci, dasi merah, hafalan Pancasila, serta lagu Indonesia Raya. Siap menjadi WNI, kata Sandy Walsh. Sandy Walsh adalah pemain yang menghafal lagu Indonesia Raya sejak dalam pesawat menuju Jakarta. Hal itu diketahui dari unggahan Sandy di Instastory. Hanya saja pemain kelahiran Belgia itu sempat kelupaan jas dan peci karena terburu-buru menuju Indonesia. Mereka Jordi Amat dan Sandy Walsh dijadwalkan menjalani prosesi pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 17/11. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan Jordi dan Sandy sudah menyatakan kesiapan menghadiri prosesi tersebut. Sandy bahkan sudah terbang dari Belgia. Adapun Jordi yang membela klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, juga langsung terbang ke Jakarta pada Rabu, 16/11. Keduanya akan berada di Jakarta pada Rabu malam ini. Yunus mengatakan Jordi dan Sandy akan menghadiri sesi pengambilan sumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jordi Amat dan Sandy Walsh akan diambil sumpah di Kanwil Kemenkumham, Kamis tanggal 17 November. Pengambilan sumpah akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kata Yunus kepada knindonesia.com pada Rabu, 16/11. Pengambilan sumpah ini sesuai dengan undangan yang dilayangkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham setelah mendapat salinan keputusan Presiden, Kepres Joko Widodo. Dengan pengambilan sumpah ini, Jordi dan Sandy berpotensi masuk daftar pemain yang akan tampil di Piala AFF 2022. Ini karena batas akhir pendaftaran pemain adalah tanggal 20 November. Namun demikian keputusan akhir apakah Jordi dan Sandy akan masuk daftar tergantung Shin Tae-yong. Hingga kini Shin belum memberikan daftar nama sementara skuad Timnas Indonesia di Piala AFF. Rencananya Timnas Indonesia akan mulai menjalani pemusatan latihan menuju Piala AFF 2022 pada akhir November. Namun Shin tak akan mendampingi tim karena sedang berada di Eropa. Tujuh pemain naturalisasi bakal perkuat Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023, Presiden Jokowi beri restu. Sebanyak 7 pemain naturalisasi bakal perkuat Timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023. Presiden Jokowi beri restu. Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan, mengatakan bahwa proses naturalisasi berlanjut untuk Timnas Indonesia U19. Tim Garuda Muda sedang mempersiapkan diri untuk perhelatan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka juga akan berpartisipasi dalam pentas Piala Dunia U20 2023. Muhammad Iryawan mengatakan sudah melaporkan rencana naturalisasi pemain keturunan kepada Jokowi, sebab pemain itu permintaan sang pelatih Shin Tae-yong.
Laporan tersebut setelah perwakilan PSSI mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 bersama dengan Jokowi. Rapat itu berlangsung di kantor Presiden, Jakarta, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta pelatih. Ada 7 pemain naturalisasi kemungkinan akan kami proses. Muhammad Iriawan, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Iwan Bule, sapaan akrab Muhammad Iriawan, mengatakan baru ada 2 pemain naturalisasi yang menyambut baik wacana itu. Namun, 5 pemain lainnya masih penjajakan. Semuanya berasal dari Belanda, 2 sudah pasti 5 masih kami jajaki, katanya. Muhammad Iriawan mengatakan Jokowi memberikan dukungan terkait wacana itu. Lantaran, untuk persiapan Timnas Indonesia U19 pada Piala Dunia U20 2023. Presiden menyampaikan dalam hal ini tidak ada masalah. Itu permintaan pihak pelatih, ujarnya. Jadwal pengambilan sumpah WNI Jordi Amat dan Sandy Walsh. Jordi Amat dan Sandy Walsh dijadwalkan menjalani prosesi pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 17/11. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan Jordi dan Sandy sudah menyatakan kesiapan menghadiri prosesi tersebut, Sandy bahkan sudah terbang dari Belgia. Adapun Jordi yang membela klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim, JDT, juga langsung terbang ke Jakarta pada Rabu, 16/11, keduanya akan berada di Jakarta pada Rabu malam ini. Yunus mengatakan Jordi dan Sandy akan menghadiri sesi pengambilan sumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jordi Amat dan Sandy Walsh akan diambil sumpah di Kanwil Kemenkumham, Kamis tanggal 17 November, pengambilan sumpah akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kata Yunus kepada knindonesia.com pada Rabu, 16/11. Pengambilan sumpah ini sesuai dengan undangan yang dilayangkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham setelah mendapat salinan keputusan Presiden, Kepres Joko Widodo. Dengan pengambilan sumpah ini, Jordi dan Sandy berpotensi masuk daftar pemain yang akan tampil di Piala AFF 2022, ini karena batas akhir pendaftaran pemain adalah tanggal 20 November. Namun demikian keputusan akhir apakah Jordi dan Sandy akan masuk daftar tergantung Shin Tae-yong. Hingga kini Shin belum memberikan daftar nama sementara skuad Timnas Indonesia di Piala AFF. Rencananya Timnas Indonesia akan mulai menjalani pemusatan latihan menuju Piala AFF 2022 pada akhir November. Namun Shin tak akan mendampingi tim karena sedang berada di Eropa.